Tante saya berdiri di sono dengan mata dingin, mengatakan saya harus menikah dengan pria yang tidak saya cintai atau pergi dengan tangan kosong. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa skema yang dia buat untuk mengendalikan saya justru akan membuat saya lebih kaya daripada dia. Bunga pemakaman belum sempat layu ketika dia menyudutkan saya dengan ultimatumnya. Jari-jarinya yang terawat rapi mencengkeram kertas warisan seperti senjata tajam. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa nenek saya telah meninggalkan lebih dari sekadar uang. Nenek meninggalkan saya balas dendam yang sempurna. Nama saya Rino Wijaya. 3 hari setelah mengubur orang tua saya menemukan bahwa duka bukan satu-satunya hal yang menunggu untuk menghabiskan saya. Hujan pagi sudah berhenti saat tamu pemakaman terakhir meninggalkan rumah mewah keluarga kami di Puncak Bogor. Saya berdiri di foyer marmer yang luas, masih memakai gaun hitam panjang. Ketika Tante Moyo mendekat dengan langkah terhitung, sepatu hak tingginya berderak di lantai seperti hitungan mundur menuju bencana. "Rino, sayang," katanya dengan suara manis seperti madu, tapi matanya tajam seperti pecahan kaca. "Kita perlu bicara tentang masa depanmu." Saya kelelahan, hampa karena kehilangan. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan yang polisi sebut karena cuaca buruk di jalan pegunungan menuju Bandung. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah terasa benar. Sekarang, melihat senyum predator Tante Moyo, ketidaknyamanan itu berubah menjadi kecurigaan yang tajam. "Odo yang perlu kamu pahami tentang warisanmu," lanjutnya sambil menunjuk ke ruang kerja ayah saya. "Para pengacara perusahaan akan datang dalam waktu 1 jam. Di dalam ruang kerja, dia tidak buang waktu dengan bela sungkawa. Kamu sudah 28 tahun, Rino. Orang tuamu khawatir kamu sendirian, tidak terlindungi di dunia ini." Dia mengeluarkan map dari tas desainernya. "Sebelum mereka meninggal, mereka bicara dengan saya soal pentingnya mengamankan masa depanmu." "Apa maksudmu?" Suara saya serak dan bingung. "Adi Kusumo," katanya seperti vonis pengadilan. "Keluarga Kusumo sudah berteman dengan kami selama puluhan tahun. Adi siap menggabungkan hidupnya denganmu untuk melindungi apa yang orang tuamu bangun." Saya menatapnya, yakin saya salah dengar. Adi Kusumo cukup tampan, sukses tentunya, tapi saya hanya bertemu dia mungkin 3 kali seumur hidup. Dia tipe pria yang memeriksa portofolio saham saat makan malam dan menyebut perempuan dengan istilah cewek tanpa malu. "Kamu menyarankan saya menikah dengan orang yang hampir tidak saya kenal?" Wajah Tante Moyo mengeras, topengnya melorot. "Saya tidak menyarankan apapun. Peraturan trust keluarga punya ketentuan rumit jika kamu tetap lajang dan tanpa bimbingan yang tepat. Dewan pengurus yang saya pimpin akan menilai apakah kamu mampu mengelola warisan secara bertanggung jawab." "Itu gila. Orang tuaku tidak akan pernah." "Orang tuamu sudah tidak ada," katanya memotong seperti pisau. "Tapi saya ada. Dan saya bilang menikah dengan Adi adalah cara paling mudah agar kamu mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Kalau tidak, sebagian besar aset bisa dipindah ke yayasan keluarga untuk pengelolaan yang benar." Tangan saya mengepal di pangkuan. Yayasan keluarga yang sepenuhnya dikuasai Tante Moyo. Berapa lama waktu yang saya punya untuk memutuskan? Pertunangan harus diumumkan dalam sebulan. "Pernikahan paling lambat akhir tahun," katanya sambil berdiri dan merapikan rok. "Adi akan meneleponmu besok untuk makan malam. Pakai baju yang pantas." Saat dia sampai di pintu, dia berhenti. "Oh, dan Rino, kematian orang tuamu memang tragis, tapi ini juga kesempatan. Perusahaan butuh kepemimpinan yang stabil. Menikah dengan Adi, dengan keahlian bisnisnya dan bimbingan saya, grup Wijaya akan berkembang pesat. Kamu cuma gadis berduka dengan gelar seni rupa." Pintu tertutup di belakangnya dengan klip pelan yang terdengar seperti jebakan yang terkunci. Saya duduk sendirian di ruang kerja ayah,
dikelilingi aroma parfumnya dan buku-buku kulit yang dia tidak pernah baca. Orang tua saya memang sering jauh, selalu bepergian, selalu sibuk, lebih sering meninggalkan saya di bawah asuhan Tante Moyo. Tapi mereka mencintai saya, kan? Mereka tidak mungkin setuju dengan ini. Ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, menantikan malam besok. Kita punya banyak yang dibahas, Adi. Perut saya mual. Dinding ruangan seolah menyempit, penuh bayangan dan rahasia yang orang tua saya bawa ke liang kubur. Tapi saat saya menatap potret nenek di atas perapian, wanita yang membangun kerajaan ini dari nol, saya merasakan sesuatu lain di balik duka dan syok. Kemarahan. Tante Moyo pikir dia sudah menyudutkan saya. Seorang yatim piatu tak berdaya, yang bisa dia manipulasi agar menyerahkan hak lahir saya. Tapi dia membuat satu kesalahan besar. Dia meremehkan saya, seperti dia meremehkan orang tua saya, yang kecelakaannya semakin terasa bukan kecelakaan. Besok Adi akan datang untuk makan malam. Saya akan memakai baju yang pantas. Saya akan berpura-pura sebagai keponakan yang berduka dan patuh, dan sementara mereka merayakan kemenangan, saya akan mencari tahu opo yang sebenarnya terjadi pada orang tua saya dan opo yang Tante Moyo begitu putus asa sembunyikan di grup Wijaya. Permainan baru saja dimulai. Kenangan malam itu membanjiri saya saat saya terjaga di kamar tidur masa kecil. Tante Moyo selalu odo, kan? Memilih sekolah saya, memilih teman saya, bahkan meyakinkan orang tua saya bahwa jurusan seni rupa cocok untuk status saya. Tidak praktis agar saya tetap bergantung, tapi cukup terhormat untuk menjaga citra. Saat saya berusia 12 tahun, saya pernah mendengar percakapan aneh antara Nenek Lestari dan ibu saya di ruang konservatori. Suara nenek yang penuh bojo untuk urusan serius, Moyo akan coba mengendalikan segalanya saat saya tiada. Saya sudah lihat caranya, Rino. Seperti boneka di tali. Janji padaku kamu akan lindungi anak itu. Ibu saya bergumam sesuatu yang tidak terdengar, tapi jawaban nenek jelas. Wasiat kedua adalah asuransi. Ingat itu. Singapura. Saya tidak pernah mengerti maksudnya. Nenek meninggal 2 tahun kemudian, dan setiap sebutan wasiat kedua langsung dibantah Tante Moyo sebagai omongan orang pikun. Tapi pikiran nenek tajam sampai akhir. Keesokan paginya, saya mengemudi ke brankas orang tua di Banjo, Jakarta. Tante Moyo tidak tahu saya punya akses. Ayah menambahkan nomor saya 6 bulan lalu. Di antara sertifikat saham dan polis asuransi, saya menemukan surat dalam tulisan tangan nenek. Rino tersayang, kalau kamu membaca ini, maka ketakutan saya sudah terjadi. Ada wasiat lain yang Moyo tidak tahu. Temui Pak Budi Santoso. Dia pengacara pribadi saya, bukan pengacara keluarga. Kebenaran tentang grup Wijaya lebih gelap daripada yang kamu tahu. Tante kamu sabar, tapi sabar bukan berarti baik. Hati-hati, sayangku. Jadilah pintar. Pak Budi Santoso. Saya pernah dengar nama itu di pesta Natal tahun lalu. Tante Moyo mabuk dan mengeluh tentang pengacara sok suci Santoso yang coba ikut campur urusan warisan nenek. Saya menemukannya melalui Asosiasi Pengacara Jakarta. Sudah pensiun tapi masih terdaftar. Suaranya ditelepon hati-hati sampai saya sebut nomor Lestari Wijaya. Saya sudah menunggu teleponmu selama 15 tahun, katanya. Bisa kita bertemu besok secara pribadi. Kami bertemu di kafe kecil di Kemang, jauh dari lingkungan Tante Moyo. Pak Budi berusia 70-an, rambut perak, moto baik yang langsung serius saat mengeluarkan amplop coklat. Nenekmu wanita brilian, katanya. Dia bangun grup Wijaya dari nol. Tapi dia membuat satu kesalahan, terlalu percaya pada anak perempuan bungsunya dengan kekuasaan besar. Moyo selalu ambisius, selalu yakin dia pantas dapat lebih.
Dia mendorong dokumen ke meja. Ini salinan wasiat kedua Lestari. Aslinya Odo di Brankas Singapura, beserta bukti pelanggaran lingkungan perusahaan. Nenek menemukan bahwa Moyo mengizinkan pembuangan limbah ilegal untuk pangkas biaya, meracuni pasokan air dekat 3 pabrik di Bekasi. Kopi Soyo mendingin saat Soyo memboco. Wasiat itu jelas, kalau Soyo pernah dipaksa menikah atau menghadapi pengaruh tidak wajar soal warisan, semua aset langsung pindah ke Soyo, termasuk saham Moyo sendiri. Nenekmu curiga Moyo akan lakukan ini, lanjut Pak Budi. Dia sudah mulai mendidikmu sejak kecil, mengisolasi kamu dari pengaruh lain selain dirinya. Lestari coba campur tangan. Tapi orang tuamu mereka sering bepergian. Lebih mudah biarkan Moyo urus segalanya. Kenapa bapak tidak maju saat nenek meninggal? Dia perintahkan Soyo tunggu. Dia yakin Moyo hanya akan bertindak kalau merasa benar-benar terancam. Kedewasaanmu belum cukup. Kamu terlalu terkontrol. Tapi kematian orang tuamu, dia berhenti dengan arti yang dalam. Kamu pikir Moyo bunuh mereka? Soyo pikir orang tuamu mulai tanya soal keuangan perusahaan. Ayahmu telepon Soyo 2 minggu sebelum kecelakaan, mau bahas kekhawatiran soal pengelolaan Moyo. Kita tidak sempat bertemu. Beban itu menindih Soyo. Tante yang membesarkan Soyo, hadir di setiap ulang tahun dan wisuda, mungkin membunuh orang tua Soyo. Apa yang harus Soyo lakukan? Pak Budi condong ke depan. Ikut main dulu. Biarkan dia pikir dia menang. Soyo akan urus otentikasi wasiat asli dari Singapura. Tapi Rino, hati-hati sekali. Kalau Moyo tahu kamu tahu malam itu Soyo pulang dan menemukan Tante Moyo di ruang tamu, mengatur bunga dengan presisi mesin. Adi akan datang jam 7, katanya tanpa melihat. Pakai gaun biru. Itu bikin matamu kelihatan indah. Soyo mengangguk patuh, pikiran Soyo berpacu dengan rencana. Baik, Tante Moyo. Dia tersenyum puas dengan kepatuhan Soyo, tidak curiga bahwa bonekanya sudah siap memotong tali sendiri. Makan malam dengan Adi adalah teater yang sempurna. Dia datang dengan mobil mewah, memakai jas mahal yang mungkin lebih mahal dari gaji bulanan kebanyakan orang. Tante Moyo menyambutnya seperti rojo tamu sementara, Soyo turun tangga dengan gaun biru yang dia pilih, memainkan peran. Rino, kamu cantik sekali, kata Adi, meski matanya sudah menghitung sesuatu di luar penampilan Soyo. Maaf soal orang tuamu. Ini pasti waktu yang sulit. Simpatinya hanya bertahan sampai Tante Moyo meninggalkan kami berdua di ruang makan. Lalu topengnya berganti, jadi lebih keras, lebih bisnis. Tante dan Soyo sudah bahas pengaturannya, katanya saat sup disajikan. Penggabungan kepentingan keluarga kita akan menguntungkan semua pihak. Grup Wijaya butuh kepemimpinan kuat, terutama sekarang. Penggabungan. Soyo jaga suara lembut, pura-pura bingung. Soyo kira ini hanya makan malam. Dia tertawa. Ayolah, Rino. Kita orang dewasa. Ini bisnis. Kamu tetap pakai nama keluarga, tentu saja, dan punya posisi seremonial di dewan. Soyo yang urus operasional sebenarnya dengan bimbingan Tante Moyo. 3 hari kemudian, Soyo di apartemen Lino di kawasan Senopati. Lino sahabat Soyo sejak kuliah, sekarang jurnalis investigasi yang hidup dari kopi dan teori konspirasi yang kadang benar. Kamu mau Soyo selidiki bibimu? Dia sudah membuka laptop. Akhirnya. Soyo sudah bilang dia mencurigakan sejak tahun pertama kuliah. Soyo butuh semuanya. Catatan keuangan, pelanggaran lingkungan, hubungan dengan keluarga Kusumo, dan Lino Soyo ragu-ragu. Soyo pikir dia bunuh orang tua Soyo. Jari Lino membeku di atas keyboard. Ya Tuhan, Rino. Sementara Lino bekerja dengan sumbernya, Soyo terus main sandiwara.
Saya biarkan Tante Moyo pamer saya di acara amal, perkenalkan saya sebagai calon Adi. Saya tersenyum saat Adi bahas masa depan kami dengan rekan bisnis. Saya bahkan hadiri rapat di mana Tante Moyo presentasikan struktur perusahaan baru pasca pernikahan. Dia sebagai direktur utama, Adi sebagai presiden, sementara saya hanya direktur inisiatif amal. Tapi malam hari saya bangun kasus. Pak Budi menghubungkan saya dengan akuntan forensik yang menemukan selisih di pengeluaran pengelolaan limbah perusahaan. Jutaan rupiah dialihkan ke perusahaan cangkang milik Tante Moyo. Lino menemukan bahwa bisnis Adi sendiri sedang rugi besar, hanya bertahan lewat akuntansi kreatif dan janji penggabungan dengan grup Wijoyo. Terobosan datang saat saya tak sengaja menjatuhkan tas Tante Moyo saat makan siang. Saya ambil ponselnya selama 3 menit, cukup untuk meneruskan beberapa email ke diri sendiri sebelum mengembalikannya. Malam itu saya baca email-email itu dengan horor dan amarah yang semakin memboro. Satu thread dengan Adi dari 6 bulan lalu, orang tua mulai curiga. Kita percepat email ini. Lain dengan pengacara bernama David, pastikan perjanjian pranikah pindahkan semua saham voting saat menikah. Rino tidak akan tahu apa yang dia tanda tangani. Tapi yang paling buruk adalah pesan ke seseorang bernama Hanyofi. Pendekatan jalan gunung berhasil sempurna. RAM rusak. Tidak ada pertanyaan. Pembayaran sudah dikirim. Tangan saya gemetar saat meneruskan semuanya ke Lino dan Pak Budi. Mereka membunuh orang tua saya, merencanakan, melaksanakan, dan sekarang duduk di meja makan mengharapkan saya tersenyum dan tanda tangani hidup saya. Saya diganggu ketukan di pintu kamar. Tante Moyo masuk tanpa izin, membawa tumpukan kertas. Perjanjian pranikah, katanya. Pengacara Adi yang buat. Tanda tangani malam ini dan kita umumkan pertunangan besok. Saya ambil kertas, pura-pura bingung. Banyak istilah hukum. Standar, katanya acuh. Ini lindungi kepentingan kalian berdua. Di halaman 47 dari 62, saya temukan. Saat menikah, semua saham voting pindah ke suami untuk efisiensi pengelolaan. Kalau cerai, saya dapat uang ganti rugi, tapi tidak saham. Saya sedang menandatangani segalanya. Saya ingin Pak Budi Santoso review ini, kata saya tiba-tiba. Nenek selalu bilang pakai pengacara independen untuk dokumen penting. Wajah Tante Moyo memucat lalu merah. Pak Budi Santoso? Dari mana kamu tahu nama itu? Nenek pernah sebut sekali. Bukankah dia pengacara keluarga? Dia bukan siapa-siapa, bentaknya, lalu menguasai diri. Pengacara perusahaan kita lebih dari cukup. Tanda tangani, Rino. Orang tuamu pasti ingin kamu percaya keluarga. Orang tua saya, yang dia bunuh di jalan gunung. Tentu, kata saya sambil ambil pena yang dia tawarkan. Di mana saya tanda tangan? Tapi alih-alih tanda tangan, saya tulis satu kata di garis tanda tangan. Tidak. Wajah Tante Moyo berubah marah. Kamu bodoh kecil, saya tahu semuanya, kata saya pelan. Kontrak pembuangan limbah, perusahaan cangkang, rem rusak yang bunuh orang tua saya, semuanya. Dia mundur, menghitung langkah berikutnya. Lalu dia tersenyum, dingin dan kejam. Buktikan. Kamu yatim piatu berduka dengan delusi. Saya punya hakim, polisi, dan wartawan di kantong. Tanda tangani atau kehilangan segalanya. Saya ambil risiko, kata saya sambil berdiri menghadapnya. Pesta pertunangan 2 hari lagi, kan? Yang kamu undang setengah masyarakat elit Jakarta. Sayang kalau tidak berjalan sesuai rencana. 48 jam berikutnya adalah tari tipu-menipu yang hati-hati. Tante Moyo pikir dia sudah menyudutkan saya dengan ancaman, tapi dia juga ungkap keputusasaannya. Pesta pertunangan adalah permainan kekuasaannya,
deklarasi publik yang hampir mustahil, saya mundur tanpa hancur secara sosial dan finansial. Saya main peran keponakan yang ketakutan sempurna. Pagi setelah konfrontasi, saya telepon Tante Moyo dengan suara gemetar. Saya sudah pikirkan koto-koto Tante. Tante benar. Saya tidak punya bukti dan tidak bisa lawan Tante. Saya akan tanda tangani di pesta di depan semua orang untuk tunjukkan front bersatu. Kepuasannya terdengar jelas. Saya tahu kamu akan lihat akal sehat. Pakai gaun Valentino putih. Kita ingin kamu kelihatan seperti pengantin. Sementara itu Lino kerja siang malam. Editornya setuju tahan halaman depan untuk berita bom, tapi kami butuh bukti tak terbantahkan. Email yang saya teruskan sudah menghancurkan, tapi bisa ditolak sebagai palsu. Kami butuh lebih. Pak Budi telepon dengan berita tak terduga. Ban Singapura akhirnya jawab. Mereka kirim perwakilan dengan wasiat asli. Dia tiba besok siang, hari pesta. Itu sangat mepet. Odo lagi, lanjutnya. Saya gali pelanggaran lingkungan. 3 keluarga dekat lokasi tercemar sudah ajukan gugatan tertutup. Kalau kita buka, itu buktikan Tante Moyo tahu tentang pembuangan ilegal. Bagaimana buka gugatan itu? Kita butuh perintah hakim, atau dia berhenti. Para penggugat bisa buka sendiri secara sukarela. Malam itu saya lacak keluarga-keluarga itu. 2 langsung tutup telepon saat saya sebut grup Wijaya. Tapi yang ketiga, Ibu Maria, yang anaknya kena leukemia, mendengar. Mereka bayar kami untuk diam, katanya getir. Bilang kalau kami bicara, mereka akan hancurkan kami dengan biaya hukum. Bagaimana kalau saya jamin mereka tidak akan sakiti kamu lagi? Bagaimana kalau saya pastikan mereka bayar atas apa yang mereka lakukan? Diam panjang. Pesta besok malam. Yang di kolom gaya hidup. Yo, saya akan datang. Hari pesta, saya bergerak seperti hantu di tengah persiapan. Tante Moyo awasi setiap detail, rambut, makeup, bahkan parfum saya. Adi datang pagi-pagi, beri saya cincin berlian 5 karat untuk pengumuman. Setelah malam ini, semuanya berubah, bisiknya, dan saya bau bourbon di napasnya. Tante janji saya dapat divisi Eropa. Kamu tahu nilainya? Lebih dari nyawa orang tua saya, tanya saya manis. Dia tertawa. Jangan dramatis. Ini hanya bisnis. Jam 7 malam, Ballroom Hotel Mulia Jakarta penuh dengan 300 orang elit Jakarta. Tante Moyo tidak pelit biaya. Lampu kristal pancarkan cahaya emas di atas air mancur sampanye dan menara bunga mawar putih. Kuartet biola main pelan saat tamu bergaul, tidak tahu mereka akan saksikan pertunjukan sangat berbeda dari rencana. Lino odo di sono dengan kartu pers di leher, fotografernya posisi strategis. Pak Budi berdiri di belakang dengan pria berpakaian bankir Singapura. Ibu Maria dan suaminya masuk diam-diam, anaknya di kursi roda di samping. Tepat jam 8, Tante Moyo ketuk gelas sampanye, minta perhatian. Ruangan hening. Terima kasih semua yang datang di acara penting ini, katanya, bersinar dalam kemenangan. Malam ini kita rayakan bukan hanya pertunangan, tapi persatuan 2 keluarga besar, memastikan warisan grup Wijaya terus untuk generasi mendatang. Dia panggil Adi dan Soyo ke panggung kecil. Soyo berjalan pelan, ekor gaun putih menjuntai seperti kain kafan. Rino punya yang ingin dia katakan, umum Tante Moyo sambil beri Soyo mikrofon dan perjanjian pranikah. Meja tanda tangan sudah siap dengan penuh emas dan saksi. Soyo pandang lautan wajah penuh harap, lalu senyum puas Tante Moyo. Dia pikir dia menang. Terima kasih semua yang datang, saya mulai, suara mantap. Ini memang acara penting, tapi sebelum saya tanda tangani apapun, ada orang lain yang harus bicara.
Senyum Tante Moyo goyah saat Pak Budi antar bangkir Singapura ke panggung. Nomo saya Herman Richter, koto prio itu dengan aksen Inggris. Saya wakili Estate Lestari Wijaya, dan saya bawa dokumen tertutup yang hanya dibuka dalam keadaan khusus, yaitu kalau cucu perempuannya Rino sedang dipaksa menikah. Tante Moyo maju. Ini konyol. Keamanan tapi satpam yang Pak Budi briefing dan bayar lebih awal tidak bergerak. Pak Richter lanjut, buka segel dokumen. Menurut wasiat kedua Lestari Wijaya yang sudah diautentikasi dan didaftar di Singapura tahun 2009, jika Rino Wijaya menghadapi paksaan soal pernikahan atau warisan, semua aset langsung pindah sepenuhnya ke dia, termasuk saham yang sekarang dipegang anggota keluarga lain. Ruangan riuh bisik-bisik. Wajah Tante Moyo memucat. Lebih lanjut Pak Richter. Ibu Lestari dokumentasikan bukti malpraktik keuangan dan kejahatan lingkungan yang dilakukan Moyo Wijaya untuk dilepas saat wasiat ini aktif. Ini penipuan, teriak Adi. Kita punya kesepakatan. Ledakannya pas waktu. Fotografer Lino tangkap amarahnya. Tante Moyo panik dan tekat Soyo yang tenang saat Soyo bicara lagi ke mikrofon. Kesepakatan untuk curi warisan Soyo setelah bunuh orang tua Soyo. Balrom Henningsyo atas tuduhan Soyo. Tante Moyo rebut mikrofon, tapi Soyo mundur, jaga jarak. Ini delusi anak berduka, katanya ke kerumunan. Dia jelas tidak stabil. Mari bahas fakta, Soyo potong, keluarkan ponsel. 3 hari lalu Soyo temukan email antara Tante dan Adi rencanakan pernikahan paksa ini. Tapi yang lebih penting, Soyo temukan ini. Soyo sambung ponsel ke sistem Balrom. Pak Budi atur dengan staf hotel. Layar besar yang seharusnya tampil foto pertunangan sekarang muncul teriak email. Ini Tante Moyo tulis ke seseorang bernama tentang orang tua Soyo. Soyo bocok keras. Pendekatan jalan gunung berhasil sempurna. RAM rusak. Tidak ada pertanyaan. Pembayaran sudah dikirim. Desah kaget merambat di kerumunan. Beberapa orang mulai rekam dengan ponsel. Tante Moyo loncat ke kontrol F, tapi keamanan sungguhan, bukan yang dia bayar, halangi jalannya. Detektif Polri yang Pak Budi hubungi pagi itu dengan bukti kami sudah tunggu di lobi. Itu rekoyoso, teriak Adi, wajah merah karena panik dan alkohol. Kamu tidak bisa buktikan apapun. Sebenarnya bisa, Lino maju dengan kartu pers terlihat. Koran Tempo sudah selidiki grup Wijaya selama 3 bulan. Kami punya dokumen pembuangan limbah ilegal, suap, dan sekarang mungkin pembunuhan. Tapi Tante Moyo belum selesai. Dia bangun kerajaannya lewat manipulasi, dan dia punya satu kartu lagi. Kamu anak tidak tahu terima kasih, desisnya ke Soyo, buang semua pura-pura. Soyo besarkan kamu. Soyo beri kamu segalanya. Orang tuamu tidak pernah odo. Soyo yang odo, dan ini balasanmu. Sesaat kata-katanya menyakitkan. Dia memang odo di setiap pentas sekolah, ulang tahun, patah hati. Tapi dia juga arsitek isolasi Soyo, alasan orang tua Soyo selalu bepergian, selalu jauh. Kamu tidak besarkan Soyo, koto Soyo pelan. Tapi mikrofon bawa koto-koto, Soyo ke seluruh ruangan. Kamu didik Soyo. Kamu buat orang tua Soyo sibuk dengan krisis buatan agar kamu kendalikan Soyo. Kamu bunuh mereka saat mereka mulai tanya-tanya. Buktikan, geramnya. Detektif yang Soyo lihat masuk saat pidato Soyo maju. Kami sudah mulai selidiki kerusakan rem. Mekanik yang urus mobil orang tuamu, Bu Wijaya, dia simpan catatan, dan dia siap bersaksi bahwa seseorang bayar dia agar rem itu rusak. Dunia Tante Moyo mulai runtuh. Tapi Adi, mabuk dan putus asa, buat semuanya lebih buruk. Dia janji Soyo, teriaknya ke Tante Moyo. Kamu bilang kalau Soyo nikah dengannya, Soyo dapat divisi Eropa. Perusahaan Soyo bangkrut.
Saya butuh kesepakatan ini. Diam, bodoh, bentak Tante Moyo. Tapi terlambat. Pengakuannya sedang live di puluhan ponsel. Skandal grup Wijaya sudah trending. Ibu Maria pilih saat itu untuk dorong anaknya ke panggung. Kerumunan membuka jalan. Nomo saya Maria, katanya ambil mikrofon yang saya beri. 3 tahun lalu air keluarga kami diracuni bahan kimia ilegal dari pabrik Wijaya. Anak saya kena leukemia. Moyo Wijaya bayar kami untuk diam, ancam hancurkan kami kalau bicara, tapi saya tidak akan diam lagi. Dia angkat map tebal. Ini catatan medis, tes air, dan perjanjian penyelesaian yang buktikan grup Wijaya tahu mereka racuni kami. Domino terus jatuh. 2 keluarga lain yang saya hubungi berdiri di kerumunan, bagi cerita mereka. Mantan akuntan Wijaya dekati Lino, tawarkan kesaksian soal penipuan keuangan yang dia dipaksa ikut. Tante Moyo coba kabur, tapi detektif tangkap dia di pintu ballroom. Moyo Wijaya, Anda ditangkap atas konspirasi pembunuhan, kejahatan lingkungan, dan penipuan keuangan, umum detektif. Ini belum selesai, jeritnya saat dibawa pergi. Saya punya pengacara. Saya punya koneksi. Adi coba selip keluar di tengah kekacauan, tapi fotografer Lino tangkap dia ditangkap di lobi. Foto upaya kaburnya jadi foto paling viral skandal itu. Bankir Singapura dekati saya saat kerumunan mulai bubar, banyak masih syok. Bu Wijaya, kita perlu bertemu Senin untuk resmi pindah aset. Menurut hitungan awal saya, Anda mewarisi sekitar 35 triliun, 2 kali lipat yang Tante Ondo kuasai. Saya tidak merasa senang dengan angka itu, hanya lelah. Bagaimana dengan keluarga yang terluka? Itu sepenuhnya keputusan Ondo sekarang. Pak Budi muncul di samping saya, tenang dan seperti ayah. Kamu lakukan itu, Rino. Nenekmu pasti bangga. Apakah dia? Saya pandang pesta yang hancur, hidup yang rusak, kerajaan yang dibangun atas kebohongan. Dia tahu opo yang Moyo mampu, tapi tetap biarkan Moyo pegang kendali bertahun-tahun. Dia coba lindungi kamu satu-satunya cara yang dia tahu, lewat pengamanan hukum, kata Pak Budi. Tidak sempurna, tapi berhasil. Lino melompat mendekat, bergetar adrenalin. Berita tayang 1 jam lagi. Ini akan menang Pulitzer. Tidak, kata saya tegas. Saya akan hilang sebentar. Saya perlu duka orang tua dengan benar tanpa ribut ini. Saat saya keluar dari hotel mulia, masih pakai gaun putih yang sekarang terasa seperti baju besi, saya lewati meja tempat seharusnya saya tanda tangani hidup saya. Perjanjian pranikah tergeletak di sono, terlupakan dan tak relevan. Besok saya mulai proses panjang reformasi grup Wijaya, bayar ganti rugi ke keluarga yang Moyo hancurkan. Tapi malam ini saya hanya butuh bernapas. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Saya hampir abaikan, lalu boco, orang tuamu pasti bangga. Mereka cinta kamu lebih dari yang kamu tahu. Teman yang kenal mereka. Saya tidak akan pernah tahu siapa pengirimnya, tapi entah bagaimana itu tepat yang saya butuh. Ledakan media langsung dan overwhelming. Pagi berikutnya wajah saya ada di setiap channel berita. Nama saya trending di seluruh dunia. Cucu bongkar plot pembunuhan bibi di pesta tunangannya sendiri, headline Tempo. Berita Lino hancurkan internet. Saya berlindung di rumah orang tua di puncak, tapi bahkan di sono wartawan berkemah di luar gerbang. Ponsel saya ratusan panggilan tak terjawab, pengacara, anggota dewan, kerabat jauh yang tiba-tiba peduli kesehatan saya. Pak Budi datang siang hari dengan tim pengacara dan satpam. Dewan kacau, lapornya. Perdagangan saham grup Wijaya ditangguhkan. Kelak mulai selidiki penuh dan aset Moyo dibekukan. Bagaimana dengan korban? Itu sebabnya saya di sini.
Sebagai pemegang saham mayoritas, kamu sekarang punya kuasa selesaikan semua klaim langsung. Tidak ada lagi perintah diam, tidak ada ancaman lagi. Sore itu saya tanda tangani dokumen, otorisasi miliaran rupiah kompensasi ke keluarga yang moyo hancurkan. Ibu Maria dapat cukup untuk biaya medis anaknya seumur hidup. Keluarga lain dapat ganti rugi atas penderitaan dan diam mereka. Tapi jeda saya pendek. Malam itu Pak Budi terima telepon yang buat wajahnya serius. Moyo sudah keluar dengan jaminan 5 miliar rupiah dari pengacaranya David. Bagaimana bisa? Dia dalangi pembunuhan orang tua saya. Dia punya teman kuat dan kantong dalam yang belum kita temukan. Rino, kamu harus hati-hati. Hewan terpojok berbahaya. Dia benar. Pagi berikutnya saya bangun dan temukan rekening pribadi saya dibekukan. David ajukan perintah darurat klaim saya dapat warisan lewat penipuan dan pengaruh tidak wajar. Dia klaim kamu palsukan wasiat Singapura, jelas Pak Budi di rapat darurat. Kamu konspirasi dengan saya untuk palsukan dokumen. Bisa dia menang? Tidak akhirnya. Dokumentasi Singapura kedap air, tapi dia bisa seret ini ke pengadilan bertahun-tahun, habiskan uang dan hancurkan nilai perusahaan. Siang itu pengacara Adi hubungi saya dengan tawaran. Pak Kusumo mau bersaksi lawan, moyo tukar kekebalan dari penuntutan. Kekebalan? Saya tertawa pahit. Dia ikut bunuh orang tua saya. Dia klaim baru tahu setelah fakta. Dia punya rekaman moyo bahas pembunuhan untuk perlindungan diri sendiri. Rekaman itu, kalau asli, akan menghancurkan. Tapi Deal dengan Adi terasa seperti kianati kenangan orang tua. Lino bantu saya lihat beda. Orang tuamu pasti ingin moyo dihentikan selamanya. Kalau kesaksian Adi pastikan itu layak. Pertemuan dengan Adi di kantor pengacaranya dengan jaksa hadir. Dia kelihatan kusut, swager biasanya diganti keputusasaan. Saya mulai rekam moyo 6 bulan lalu, akunya sambil dorong ke meja. Dia semakin liar, paranoid. Saya mau asuransi. Kami dengar rekaman dalam diam horor. Suara moyo bahas kecelakaan dengan dingin efisien, bicara tentang saya seperti ternak yang diperdagangkan, rencana masukkan saya ke rumah sakit jiwa setelah pernikahan kalau saya susah. Odo lagi, koto Adi. Dia punya rekening offshore di Cayman. 20 miliar dirampok dari perusahaan bertahun-tahun. Dia rencana kabur kalau situasi buruk. Detektif condong ke depan. Kamu mau bersaksi semua ini? Tukar kekebalan dan perlindungan. Moyo punya orang di mono-mono. Saya ingin tolak, lihat dia busuk di penjara bersama Moyo. Tapi keadilan kadang butuh kompromi tidak nyaman. Deal, koto jakso sebelum saya protes. Tapi kamu pakai wire. Kita butuh bukti sekarang dia coba halangi keadilan. Operasi jebakan dijadwalkan malam itu. Adi akan temui Moyo di Pentusinyo, pura-pura mau koordinasi strategi hukum. Saya monitor dari Van di luar dengan tim FBI yang ikut selidik. Saya tidak percaya saya bantu kamu, koto Adi saat mereka pasang wire. Kamu hancurkan segalanya. Tidak, saya koreksi. Kamu dan Moyo yang hancurkan segalanya. Saya hanya ungkap. Jam 7 malam Adi masuk gedung Moyo. Kami dengar dia obrol kecil saat Moyo tuang minum, saat dia perlahan lepas kewaspadaan. Gadis kecil pikir dia menang, suara Moyo berderak lewat speaker. Tapi saya main game ini lebih lomo dari umurnya. Rencanamu opo? Tanya Adi. Hakim Thornton berutang sama saya. Dia akan cari alasan tunda otentikasi wasiat selamanya. Sementara itu saya suruh dokter Reves bersaksi Rino, tunjukkan gejala delusi paranoid sejak orang tuanya meninggal. Psikosis karena duka. Itu jelaskan tuduhan liarnya.
Kamu akan masukkan dia ke fasilitas swasta cukup lama untuk ambil kendali lagi. Beberapa bulan, obat-obatan buat dia patuh. Dia akan tanda tangani opo yang saya mau. Darah saya dingin. Bahkan sekarang, bahkan terungkap dan ditangkap. Dia masih rencana hancurkan saya. Bagaimana tuduhan pembunuhan, tekan Adi. Moyo tertawa. Victor tidak akan bersaksi. Saya pastikan itu. Mereka tidak punya bukti langsung. Dan kamu tidak akan bilang opo-opo, kan Adi? Tidak saat saya punya foto dari Deal Bujanan. Foto opo? Yang tunjuk kamu suap senator. Itu polis asuransi saya. Agen di samping saya tersenyum dingin. Suap pejabat federal. Itu yang kita butuh. Dalam 1 jam Moyo ditangkap lagi. Kali ini tuduhan federal. Jaminan tidak akan diberi. Saat dibawa pergi, dia pandang langsung ke van tempat saya sembunyi, seolah tahu saya di sono. Ini belum selesai, Rino, jeritnya. Kamu tidak akan pernah aman. Tidak pernah. Tapi dia salah. Sudah selesai. Wanita yang kendalikan hidup saya, yang bunuh orang tua saya, yang bangun kerajaan atas kekejaman dan korupsi, akhirnya hadapi keadilan. Selidik federal bergerak cepat mengejutkan. Dalam hari-hari berikutnya mereka ungkap seluruh skala kejahatan Moyo. Rekening offshore yang Adi sebut hanya awal. Dia punya perusahaan cangkang di 12 negara, jaringan pejabat disuap, dan koneksi operasi penyelundupan limbah industri yang rentang pantai timur Indonesia. Saya duduk di ruang Dewan Grup Wijaya, hadapi 20 eksekutif yang kerja di bawah Moyo bertahun-tahun. Beberapa kelihatan malu, yang lain menantang, kebanyakan hanya lelah. Kita punya pilihan, saya mulai, berdiri di kepala meja tempat Moyo dulu kuasai lewat ketakutan. Kita coba selamatkan sisa lewat pengacara dan firmoper, atau kita lakukan sesuatu radikal. Katakan kebenaran, minta maaf, dan bangun ulang dari nol. Gugatan saja akan bangkrutkan kita, argumen Chvo Harrison, sekutu Lomo Moyo. Kita sudah bangkrut secara moral, saya balas. Saya lihat buku asli. Kita punya aset cukup bayar setiap korban, bersihkan setiap lokasi tercemar, dan masih tetap operasional. Akan sakit, tapi kita bertahan. Lino terbitkan lanjutan berita pagi itu detail kerusakan lingkungan. Protes publik membahana. Saham kami tidak ada nilai. Reputasi hancur. Tapi di kehancuran itu saya lihat kesempatan. Saya usul kita likuidasi seluruh divisi industri, saya umumkan. Pakai hasilnya dana restorasi lingkungan. Ubah Grup Wijaya jadi perusahaan energi bersih, rekrut ilmuwan lingkungan terbaik, insinyur inovatif, jadikan penebusan kita model bisnis. Gila, protes Harrison. Dewan tidak akan pernah, saya Dewan, saya ingatkan dia. Sejak pagi ini saya kuasai 67% saham voting. Siapa tidak setuju silakan mundur. 5 eksekutif keluar hari itu. Bagus, selamat tinggal. Malam itu Pak Budi telepon dengan berita dari jaksa. Moyo coba Deal. Dia mau bersaksi lawan kaki tangannya tukar hukuman ringan. Biarkan, kata saya. Saya ingin semua yang terlibat hadapi keadilan. Persidangan mulai 2 bulan kemudian. Saya hadiri setiap hari, duduk di galeri saat horor penuh pembunuhan orang tua saya terbuka. Victor, mekanik yang sabotase mobil mereka, bersaksi dengan air mata mengalir. Dia dipaksa Moyo. Moyo punya bukti anaknya berurusan narkoba dan ancam tangkap dia kalau Victor tidak kerjasama. Moyo naik kursi saksi hari ke-12. Dia pakai baju tahanan oranye bukan channel biasa, tapi arogansinya tetap. Keponakan saya naif, testinyo.
Dia tidak paham apa yang butuh untuk jalankan perusahaan sebesar ini. Setiap keputusan saya untuk keluarga, termasuk bunuh orang tuanya, tanya jaksa. Itu tidak pernah seharusnya terjadi, kata Moyo. Dan untuk pertama kali dia kelihatan benar-benar terpengaruh. Mereka seharusnya hanya luka, masuk rumah sakit cukup lama agar saya ambil kendali. Victor melebihi instruksi. Ruang sidang meledak. Saya mual. Bahkan pengakuannya manipulasi lain, coba kecilkan kesalahannya. Kamu bunuh mereka karena mereka temukan pencurianmu, tekan jaksa. Saya bunuh mereka karena mereka lemah, Moyo tiba-tiba jerit, ketenangannya retak. Ayah saya bangun perusahaan itu, bukan mereka. Saya pantas warisi, bukan saudara saya yang lemah yang nikah dengan orang bodoh itu. Dan mereka besarkan anak yang lebih lemah lagi. Lihat dia bagi miliaran ke orang asing. Hakim harus panggil ketertiban saat Moyo terus ngomel tentang hak lahir, keunggulannya, takdirnya. Juri butuh kurang dari 3 jam vonis bersalah semua tuduhan. Hukuman seumur hidup tanpa parole. Saat dibawa pergi, dia pandang saya sekali lagi. Nenekmu tahu apa saya, katanya pelan. Dia tahu dan pakai kamu sebagai umpan. Pikirkan itu, Rino. Kata-katanya hantui saya saat keluar pengadilan. Apakah benar? Apakah nenek orkestrasi semua ini, tahu Moyo akan langgar batas dan picu pengaman? Pak Budi temukan saya duduk di mobil, tidak bisa nyetir. Dia coba sakiti kamu bahkan sekarang, katanya lembut. Lestari cinta kamu. Dia lakukan yang terbaik lindungi kamu. Dengan biarkan orang tuamu mati, dengan pastikan pengorbanan mereka tidak sia-sia, ketentuan wasiat hanya aktif karena paksaan. Tanpa itu Moyo mungkin lolos semuanya. Malam itu saya temukan surat di brankas nenek, yang saya lewatkan sebelumnya. Ditujukan ke saya, tanggal beberapa minggu sebelum kematiannya. Rino tersayang, kalau kamu bocor ini, hal terburuk sudah terjadi. Saya gagal kendalikan ambisi Moyo, dan orang lain bayar harganya. Saya tahu kamu akan benci saya karena tidak hentikan dia lebih cepat. Saya benci diri sendiri, tapi kamu, sayangku, lebih kuat dari kami semua. Kamu punya hati ibumu dan bojo kakekmu. Moyo akan remehkan kamu, seperti dia remehkan saya sampai terlambat. Dunia akan bilang balas dendam kosong. Keadilan tidak bawa damai. Mereka salah. Perbaiki hal-hal. Lindungi orang lain dari bahaya. Bangun ulang yang hancur. Itu bukan balas dendam. Itu penebusan. Pakai opo yang saya tinggalkan dengan bijak. Jadilah lebih baik dari kami. Cinta, Lestari. Saya bocor 3 kali, lalu bakar. Moso lalu selesai. Moso depan masih ditulis. 6 bulan setelah vonis Moyo, Grup Wijaya Clean Energi luncurkan proyek instalasi solar pertama, pekerjakan 100 orang dari komunitas yang dulu kami racuni. Anak Ibu Maria bunyikan bel pembukaan di Bursa Efek Indonesia saat kami go publik lagi. Adi Kusumo jalani 18 bulan di penjara, minimum security atas penipuan keuangan. Dia kirim surat minta maaf, yang saya tidak jawab. Beberapa jembatan memang layak dibakar selamanya. Ulang tahun pertama kematian orang tua saya datang dengan kehangatan musim semi tak terduga. Saya berdiri di makam mereka, pegang 2 mawar putih. Akhirnya bisa duka tanpa beban rahasia dan kebohongan. Kita lakukan, bisik saya ke batu granit mengkilap. Dia tidak akan sakiti siapapun lagi. Transformasi Grup Wijaya selesai. Kami dari salah satu pencemar terburuk jadi penyedia energi bersih terdepan. Lokasi tercemar dibersihkan, korban dikompensasi, dan kami buat yayasan atas nama orang tua saya yang dana gugatan perlindungan lingkungan lawan poluter korporat. Koran Kompas pagi itu beri artikel penebusan Wijaya,
bagaimana satu wanita ubah tragedi jadi kemenangan. Mereka laporkan nilai Kamir 70 triliun, tepat 2 kali lipat yang Moyo kuasai di puncak. Tapi angka tidak berarti opo-opo dibanding surat dari Ibu Maria. Anaknya sudah remisi, mulai kuliah musim gugur. Dia sertakan foto anaknya di orientasi, tersenyum sehat. Itu lebih berharga dari kekayaan opopun. Pak Budi resmi pensiun tapi tetap gabung soyo makan siang bulanan. Nenekmu akan kagum, katanya di atas kopi. Kamu tidak hanya selamatkan perusahaan, kamu ubah jadi sesuatu layak dibanggakan. Soyo punya bantuan, soyo ingatkan. Kamu, Lino, bahkan Adi dengan cara pengejutnya. Moyo pikir dia isolasi soyo, tapi dia hanya ajar soyo kenali sekutu sejati. Expos Lino menang Pulitzer. Seperti prediksi, dia sekarang pimpin unit investigasi kejahatan lingkungan korporat yang didanai sebagian grup Wijaya Clean Energy. Kamu tahu, katanya di makan malam perayaan, kebanyakan cerita balas dendam berakhir dengan pahlawan merasa kosong. Kamu rasakan opo? Bebas, jawab saya jujur. Untuk pertama kali dalam hidup, benar-benar bebas. Bel pintu berbunyi di apartemen baru saya. Saya jual rumah keluarga, tidak sanggup hidup dikelilingi kenangan. Kurir beri paket tanpa alamat pengirim. Di dalam USB dan catatan. Orang tuamu selidiki lebih dari Moyo. Mereka temukan sesuatu tentang proyek air bersih. Hati-hati, teman. Proyek air bersih. Saya pernah lihat nomor itu di file lomo perusahaan. Selalu disensor, selalu rahasia. Moyo pernah sebut di persidangan, lalu langsung berhenti seolah kelepasan. Saya colok USB. Puluhan dokumen muncul. Manifest pengiriman, formula kimia, korespondensi antara Moyo dan pejabat 3 negara berbeda. Di tengahnya foto yang buat darah saya beku. Tong limbah beracun dimuat ke kapal tujuan negara berkembang. Pertanggal 6 bulan lalu. Moyo di penjara, tapi jaringannya masih aktif, masih racuni, masih untung dari penderitaan. Saya langsung telepon detektif. Saya kirim sesuatu. Operasi Moyo tidak mati dengan penangkapannya. Ya Tuhan, Rino, ini tidak pernah berakhir yo. Berakhir saat kita akhiri, koto saya, sudah teruskan file ke Lino juga. Semuanya. Selidik kedua bawa 17 penangkapan lagi, termasuk 2 senator dan hakim federal. Jaringan bayangan yang Moyo bangun puluhan tahun akhirnya runtuh total. Negara yang terima kiriman limbah ilegal bertahun-tahun akhirnya punya bukti untuk tuntut. Di vonis akhir Moyo untuk tuduhan tambahan, dia kelihatan lebih tua, kalah. Baju tahanan oranye longgar di tubuhnya, yang menyusut. Odo koto terakhir, tanya hakim. Dia pandang saya di seberang ruang sidang. Saya buat kamu kuat, katanya. Segala yang kamu jadi, kamu berutang podo saya. Ingat itu. Kamu benar, koto saya berdiri langsung hadapi dia. Kamu ajar saya kenali kejahatan, lawan manipulasi, lindungi yang tak bersalah. Kamu tunjukkan persis opo yang tidak boleh saya jadi. Jadi terima kasih, Tante Moyo, atas pelajarannya. Saya akan habiskan sisa hidup jadi segala yang kamu bukan. Dia dibawa pergi dalam rantai, 3 hukuman seumur hidup tanpa parole. Saya tidak pernah lihat dia lagi. 5 tahun berlalu sejak malam di Hotel Mulia, saat dunia saya meledak dan terbentuk ulang. Grup Wijaya Clean Energy sekarang perusahaan energi terbarukan terbesar di pantai utara Indonesia. Kami pekerjakan ribuan orang, termasuk banyak dari komunitas yang Moyo dulu hancurkan. Saya tidak pernah menikah, meski kolom masyarakat spekulasi. Kepercayaan tidak mudah datang setelah opo yang saya lalui. Tapi saya tidak sendirian. Saya punya teman sejati, pekerjaan bermakna,
dan pengetahuan bahwa kematian orang tua saya bawa keadilan bagi ratusan korban. Kadang saya mimpi tentang mereka. Bukan mimpi buruk kecelakaan, tapi kenangan momen langka yang kami punya. Ayah ajar saya naik sepeda. Ibu nyanyi vals di dapur. Mereka tidak sempurna, sering absen, tapi mereka cinta saya. Dan di akhir, mereka mati coba lindungi saya. Kekayaan yang saya warisi adalah beban sekaligus berkah. Tapi saya pelajari kekayaan sejati bukan dihitung dolar atau saham. Diukur dari hidup yang diperbaiki, lingkungan dipulihkan, dan masa depan diamankan. Moyo salah satu hal. Balas dendam bukan kosong. Itu awal sesuatu lebih baik. Dari abu kerajaannya, kami bangun sesuatu bersih, jujur, sesuatu yang orang tua saya akan bangga. Setiap pagi saya lewati potret mereka di lobi kantor pusat. Di bawahnya plakat bertulis, dalam kenangan James dan Caterine Wijaya, yang mati mencari kebenaran dan warisannya adalah keadilan. Dan setiap pagi saya janji sama, layak pengorbanan mereka, jaga dari moyo-moyo dunia, dan buktikan bahwa kadang balas dendam terbaik adalah hidup yang dijalani dengan baik. Nomo saya Rino Wijaya. Saya 33 tahun. Saya jalankan perusahaan triliunan rupiah yang dedikasikan sembuhkan dunia yang tante saya racuni. Dan saya menang.